Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan pelajaran Al-Asma'ul Husna. Ma'rifatullah, mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Yang pada pagi ini kita akan bahas satu nama Allah yang cukup popular dan familiar, yaitu Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Keimanan seseorang tidak akan sempurna kalau tidak meyakini nama Allah Al-Khaliq dan nama-namanya yang lain. Al-Khaliq maknanya yang Maha Pencipta. Kita umat manusia telah dapat nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan saja diri kita ini dicipta oleh Allah, yang dipanggil dengan nikmatul ijad. Allah yang mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya nikmatul ijad. Allah yang cipta kita. Juga segala yang kita hajatkan, kita makan, minum, ada tempat, ada pakaian, dapat oksigen untuk bernafas dengan lega. Itu pula namanya nikmatul imdad. Dengan memiliki dua nikmat ini, nikmat ijad dari tiada menjadi ada. Yang kedua, Allah supply pula segala keperluan dan hajat kita selagi hayat di kandung badan. Namanya nikmatul imdad. Oleh sebab itu, mengetahui ini semua adalah perbuatan Allah, rububiyah Allah, membuat kita pasti akan mengenang jasa Allah. Dengan bahasa lain, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita tidak akan sombong terhadap Allah. Itu sebabnya dalam pertemuan yang lalu, pada hari Rabu yang lalu, nama Allah Al-Mutakabbir. Sifat itu hanya milik Allah. Menyombongkan diri, membesarkan diri. Malah Allah Subhanahu wa taala beri amaran keras dalam hadis qudsi. Kesombongan itu adalah selendangku. Keagungan itu adalah pakaianku. Siapa di antara manusia yang ingin mengambil salah satu dari sifat tersebut, aku akan humban manusia tersebut ke dalam neraka Jahannam.
Oleh sebab itu mengetahui setiap nama Allah termasuk Al-Khaliq sangat mustahak sehingga kita menjadi insan yang humble, yang tawaduk, yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Mengenal Allah adalah syarat utama untuk mencapai keimanan. Itu sebabnya kata ulama akidah dan ulama tafsir, iman tak akan sempurna jika orang tersebut tidak memiliki 3 knowledge, 3 ilmu, 3 pengenalan. 3 pengenalan. Pertama, ma'rifatullah, ilmu tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatun Nabi, ilmu tentang Nabi. Dan yang ketiga, ma'rifatud dinil Islami, iaitu mengetahui selok-belok agama Islam. Okey, kita sedang mempelajari ilmu yang pertama, ma'rifatullah, melalui al-asma'ul husna. 2 hari yang lalu, hari Isnin, kita mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah, iaitu ayat Qur'aniyah. Bagi kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara mengenal Allah ada 2. Pertama, melalui al-asma'ul husna, dan yang kedua, melalui ayat-ayat Allah. Sama ada ayat Qur'aniyah, iaitu melalui tafsir, atau ayat kauniyah, melalui apa yang Allah cipta di atas alam ini, atau di dalam alam dunia ini. Adanya bulan, bintang, matahari, dan lain-lain. Okey, kita berbalik kepada nama Allah Al-Khaliq. Sungguh banyak di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut namanya Al-Khaliq, yang antara lain dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang Maha menciptakan, yang Maha mengadakan, yang Maha membentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna. Diperkuatkan lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam At-Tabarani, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat terhadap yang Maha Pencipta, Al-Khaliq. Kita boleh mentaati makhluk, tapi dalam perkara-perkara dosa tak boleh taat. Itu maksudnya. La ta'ata, tidak ada satu jenis ketaatan pun terhadap makhluk dalam perkara maksiat terhadap Allah. Walaupun dia pemimpin. Kalau selari dengan kehendak Allah dan Rasul boleh. Tapi kalau tidak selari, jangan patuhi. Walaupun dia ibu bapa sendiri, tak boleh dipatuhi dalam perkara-perkara maksiat, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua ibu bapakmu menyuruh kamu berbuat maksiat atau berbuat syirik, jangan kamu patuhi kehendak
mereka berdua. Namun demikian, gaulilah mereka, layanilah mereka di dunia dengan pergaulan yang baik. Namun perintahnya supaya buat syirik tak boleh dipatuhi. Sebab itu sangat dibenci oleh Allah. Okey, kita berpindah kepada makna nama Allah Al-Khaliq. Ustaz pernah sebut ketika kita mempelajari iman pada takdir. Rukun iman kepada takdir ada 4. Atau martabat iman pada takdir ada 4. Pertama, ilmu Allah. Yang kedua, penulisan Al-Kitabah. Yang ketiga, Al-Masyiah. Yang keempat, Al-Khalq. Tak perlu kita baca ya. Tapi sama dengan apa yang Ustaz nak jelaskan. Iman seseorang terhadap takdir tidak akan sempurna kalau mereka tidak terlebih dahulu meyakini 4 perkara ini. Ilmu Allah, penulisan, kehendak dan kejadian. Ini Al-Khalq ini, Al-Khaliq. Dari kata itu muncul Al-Khaliq. Allah sebagai pencipta, creator. Macam mana penjelasannya Pak Ustaz? Pertama, Allah mengetahui segala-galanya. Ustaz dah jelaskan pada hari Ahad yang lalu tentang keyakinan orang-orang Syiah dengan akidatul bada. Kononnya Allah tidak tahu sesuatu yang akan datang kecuali bila sesuatu itu telah terjadi. Kita dah katakan bahawa akidah itu sangat batil, sangat salah. Ustaz ada jelaskan pada hari Ahad yang lalu bahawa Allah tahu segala-galanya. Yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang clear bagi Allah. Sebabnya beriman kepada takdir tidak akan sempurna kalau tidak beriman kepada 4 perkara. Pertama, ilmu Allah. Yang kedua, Al-Kitabah, iaitu Allah cipta kalam. Makhluk pertama yang Allah cipta dalam satu riwayat adalah kalam. Lalu Allah suruh kalam atau pen ini menulis. Pen bertanya, apa yang aku akan tulis? Allah lalu berfirman, memberitahu dengan ilmunya yang maha luas apa yang akan terjadi. Satu demi satu, secara detail. Ditulis oleh kalam. Dan tulisan itulah yang dipanggil dengan Lauh Mahfuz. Ini yang kita yakini nasib kita ini sejak belum lahir lagi, sampai lahir dari kecil lagi baby, sampai kita mati. Bagaimana keadaan kita dalam kubur, bagaimana keadaan kita setelah hari kiamat, semuanya tertera di dalam Lauh Mahfuz. Tulisan kalam inilah yang dipanggil dengan Lauh Mahfuz. Kita beriman. Yang ketiga, Al-Masyiah. Allah berkehendak nak jadikan kita ini orang baik atau orang yang tidak baik. Untuk jadikan kita ini orang Muslim atau kafir. Nak jadikan Allah Subhanahu Wa Taala kita ini orang yang sempurna atau orang yang cacat. Itu semua atas kehendak Allah. Bukan kehendak mak bapak. Tak jadikan kita ini laki-laki atau wanita, semuanya tertakluk pada kehendak Allah. Al-Masyiah. Nah, yang keempat, Al-Khalq. Allah yang menjadikan kita. Itu sebabnya yang wujud ni 2 saja. Yang wujud semuanya ini 2 saja. Pertama, Al-Khaliq.
yang mencipta, creator, dan yang kedua yang dicipta, itu dipanggil makhluk, creation. Kita makhluk, rumah makhluk, kereta makhluk, kebun makhluk, isteri kita makhluk, harta kita makhluk, segala-galanya adalah makhluk. Tapi Quran bukan makhluk. Sebab Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah sifat bagi Allah. Sebagaimana Allah tidak makhluk, maka sifatnya juga tidak makhluk. Okey. Ustaz kira cukup pembahasan tentang itu makna Al-Khaliq. Kita teruskan penciptaan yang baik dan buruk. Nah, Ustaz tak jelaskan secara bebas. Allah Subhanahu wa taala mencipta bukan saja yang baik tapi juga yang buruk. Ada manusia yang sempurna kejadiannya, ada manusia yang sumbing, ada manusia yang kudung tangannya, ada manusia yang kudung kakinya, ada manusia yang Down syndrome. Kita kena yakin semua itu dicipta oleh Allah. Itu sebabnya dalam rukun iman yang keenam, kita beriman kepada takdir Allah, sama ada yang baik maupun yang buruk. Yang baik maupun yang buruk. Dua-duanya Allah yang mencipta. Cuma ada sedikit panduan dalam ilmu akidah. Allah Subhanahu wa taala mencipta segala-galanya yang baik dan yang buruk. Kita imani ia sebagai sifat yang am. Tetapi secara khusus, kita hanya boleh sandarkan kepada Allah yang baik saja. Sedangkan yang tidak baik tidak boleh disandarkan secara khusus kepada Allah. Ini terbukti dengan firman Allah. Ustaz baca. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah mencipta segala sesuatu. Allah mencipta segala sesuatu. Dan dia memelihara segala sesuatu. Segala sesuatu ada yang baik, ada yang buruk. Allah bukan hanya mencipta Adam, Hawa. Betul tak Allah juga yang mencipta iblis, mencipta syaitan? Jika kita kaitkan Allah mencipta yang baik dan yang buruk secara am, yes, boleh. Sebagaimana ayat ini. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Sedangkan segala sesuatu ada yang baik dan ada yang buruk. Manusia ada yang sempurna, ada yang cacat. Mangga ada yang baik, manis, ada yang masam, ada yang berulat. Durian ada yang baik, ada yang busuk. Ada yang tidak elok. Semuanya dicipta oleh Allah. Tapi ingat, secara khusus kita tidak boleh sandarkan keburukan kepada Allah. Sebab Allah Maha sempurna. Kata ulama akidah, kita perlu berbuat demikian sebagai adab. Adab sopan santun kita kepada Allah.
Tak boleh keburukan disandarkan kepada Allah. Tak boleh keburukan dikaitkan dengan Allah. Sebab Allah baik dalam segala hal. Itu sebabnya, coba lihat pada ayat berikut. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam tanya kepada muridnya ketika ingin mencari Nabi Khidir. Atina ghada'ana, keluarkan makan tengah hari kita, makan siang kita. Ketika itu muridnya baru teringat bahwa ketika mereka rehat di atas batu di tepi pantai, ikan bekalan mereka terkena percikan air laut menjadi hidup, meloncat-loncat lalu masuk laut. Ketika itu Musa sedang rehat. Muridnya tidak mau ganggu dan berjanji akan menceritakan peristiwa aneh itu kepada Musa setelah beliau bangun. Tapi muridnya terlupa sampai mereka berangkat meninggalkan batu. Lalu Nabi Musa minta dikeluarkan makan tengah hari mereka. Ketika itu muridnya baru sadar. Apa kata muridnya? Subhanallah, aku lupa hendak menyampaikan kepada engkau, wahai Musa, bahwa tadi ketika kita duduk di tepi pantai di atas batu, ikan yang menjadi bekalan kita telah hidup karena percikan air laut meloncat-loncat masih laut. Lalu apa kata Allah tentang itu? Muridnya berkata, "Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba." Dan tidaklah yang melupakan aku untuk menceritakannya kepadamu kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh. Lihat, mengapa anak murid Musa tidak mengaitkan lupanya itu dengan Allah. Allah telah lupakan daku. Tidak, tapi syaitanlah yang telah melupakan aku. Karena mengatakan bahwa Allah melupakan dia, itu tak betul. Yang betul itu syaitan. Sebagai adab sopan santun terhadap Allah. Itu sebabnya kita barangkali pernah dengar ustaz-ustaz kita berkata, ketika akan mengakhiri ceramahnya, hadirin hadirat sekalian, segala yang baik-baik yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, itu adalah daripada Allah. Segala yang baik yang saya sampaikan, itu adalah daripada Allah. Tetapi jika terdapat salah silap, terkasar bahasa, itu dari diri saya sendiri. Dari diri saya sendiri. Silap, salah, terlupa, terkasar bahasa, kita tidak kaitkan dengan Allah, tapi pada diri kita sendiri. Hukumnya boleh, kata ulama akidah, dengan tujuan sopan santun terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam hal ini, dalam ayat ini Allah menceritakan tentang sahabat atau murid Nabi Musa yang terlupa menceritakan kepada Musa tentang ikan bekalan mereka yang telah mengambil jalan ke laut dengan cara yang sangat aneh atau ganjil. Dan sebagai tanda sopannya kepada Allah, lalu beliau menyandarkan pekerjaan melupakan itu kepada syaitan, bukan kepada Allah.
walaupun beliau mengetahui dan meyakini bahawa kuasa yang mengingatkan dan melupakan seseorang adalah pekerjaan atas kehendak Allah belaka. Walau Allah tidak menjadikan sesuatu keburukan sebagai keburukan. Allah tidak menjadikan sesuatu itu keburukan sebagai keburukan dari semua sudut. Tak. Hikmah Allah yang maha bijaksana menafikan hakikat itu. Allah apabila mencipta suatu keburukan, bukanlah keburukan itu secara mutlak. Adalah mustahil bagi Allah menjadikan sesuatu keburukan tanpa mengandungi kebaikan di dalamnya. Di tangan Allah terletak segala kebaikan, dan segala kejahatan tidak wajar disandarkan kepadanya. Malahan segala yang disandarkan kepadanya adalah kebaikan belaka. Sebagai contoh, ini contoh mudah. Apa hikmahnya Allah menciptakan iblis laknatullah? Kita tak boleh katakan apa pasal Allah jadikan syaitan, jadikan iblis yang ingin mengajak manusia ke neraka. Kan bagus kalau Allah tidak jadikan iblis. Tak boleh cakap macam itu. Walaupun kita tak suka kepada iblis, kepada syaitan, tapi penciptaan iblis syaitan itu ada faedahnya. Ini antara lain. Adanya iblis, akhirnya adanya syariat tobat bagi manusia yang tergelincir. Iblis suruh dia berzina, minum arak, berjudi, rasuah. Semuanya itu godaan iblis. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri peluang untuk tobat. Maka muncul syariat tobat. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tobat dengan tobat nasuha, orang tersebut macam tidak ada dosa lagi. Itu hikmahnya. Yang kedua, adanya jihad dan kesungguhan menentangnya. Jihad, kesungguhan menentang syaitan. Ingat ya, syaitan ada dua jenis. Syaitan jin dan syaitan insan. Kita boleh lihat hakikat ini pada ayat 82 dari surat Al-An'am. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh. Lalu Allah explain musuh para nabi, yaitu syaitan insan dan syaitan jin. Syaitan maknanya segala yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran, daripada mentaati Allah. Contoh mudah, Namrud itu adalah syaitan insan yang menentang ajaran Nabi Ibrahim, malah melempar Ibrahim ke dalam api. Padahal Ibrahim adalah Rasulullah. Firaun dan Haman itu adalah insan-insan manusia. Maaf, itu adalah syaitan-syaitan manusia. Karena mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, malah berhasrat untuk membunuh. Abu Jahal, Abu Lahab, itu adalah syaitan-syaitan insan dari kalangan manusia di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
semua orang kafir, semua orang kafir, manusia kafir, semuanya adalah syaitan. Sebab mereka mengajak manusia supaya jauh dari ajaran Islam yang sebenar, mentaati Allah. Oleh sebab itu, bagi pejuang-pejuang kebenaran dan keadilan, bila faham hakikat ini, mereka tidak akan beri peluang kepada orang kafir untuk memimpin negara ini. Sebab itu bermakna mereka setuju agar Islam diporak-poranda, agar Islam ditundukkan. Mereka belum berkuasa saja, mereka sudah naik tocang, hina Islam, hina Allah. Jangan. Apa saja bentuk perjuangan, mesti agama kita mesti letak paling atas, mengatasi segala-galanya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala jadikan iblis bukan tak ada guna, bukan tidak ada hikmah, ada. Hikmah pertama adanya syariat taubat. Coba besarnya syariat taubat kata Sufyan Ats-Tsauri. Maaf, Sufyan bin Uyainah. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Tidak ada nikmat yang paling besar setelah saya memeluk Islam. Tidak ada nikmat yang paling besar setelah saya memeluk Islam, kecuali adanya nikmat taubat. Memeluk Islam, menjadi muslim-muslimat, itu nikmat nomor satu. Kalau kita memilih dalam hidup untuk jadi kafir, confirm akan jadi penghuni neraka. Alhamdulillah kita sudah memeluk Islam. Alhamdulillah, kita jaga. Nikmat setelah nikmat Islam, nikmat kedua adalah nikmat taubat. Bayangkan, kita yang banyak melakukan dosa pada zaman-zaman silam. Hari ini umur 60, 65, 70, 75, 80. Kalaulah tidak ada peruntukan atau syariat taubat, kita tertunggu-tunggu bila agaknya azab akan diturunkan oleh Allah. Tapi berkat adanya nikmat taubat, kita jadi lega. Malah dalam satu riwayat dikatakan makin banyak dosa yang awak buat dahulu, lalu awak taubat, Allah bukan hanya sekedar hapuskan dosa-dosa tersebut, bukan. Tapi Allah ganti sebanyak mana dosa yang kamu lakukan menjadi kebaikan untukmu. Coba dengar riwayat ini. Sila dengar riwayat ini. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan manusia di akhirat nanti. Nabi boleh diberitahu oleh Allah perkara yang akan datang. Tidak mustahil. Sebab Nabi terima wahyu. Sebab riwayat lengkapnya pada suatu hari Nabi tersenyum. Akhirnya seorang sahabat tertarik untuk bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Tuhan tiba-tiba tersenyum?" Nabi jawab, "Baru sebentar Allah perlihatkan ada seorang manusia di akhirat nanti berkata kepada Allah, 'Ya Tuhanku, aku tidak mau mana-mana pihak menjadi saksi
Ustaz ulang. Kisah yang betul tu yang begini. Di akhirat nanti, seorang manusia diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Padahal dia dulu di dunia banyak buat dosa. Akhirnya dia bertanya kepada Allah, "Oh Tuhan, mengapa engkau angkat aku setinggi ini derajatku padahal dulu aku banyak buat dosa?" Yes. Ini kisah yang betul. Lalu kata Allah, "Aku tahu kau memang banyak buat dosa. Tapi engkau telah bertobat kepadaku dan aku terima tobatmu. Setelah aku tobat, aku tidak banyak melakukan amal-amal saleh. Setelah tobat, aku mati. Yang aku ingin tanya, ya Rab, mengapa engkau angkat aku setinggi ini derajatku? Kalaulah tobat itu penghapus dosa, setelah tobat aku tidak banyak beramal lalu aku mati." Coba dengar apa jawab Allah. Jawab Allah, "Sebanyak mana dosa yang kamu telah lakukan, lalu kamu tobat, maka aku ganti sebanyak mana dosa-dosamu yang telah kamu lakukan itu menjadi amal saleh untukmu karena tobatmu." Mendengar jawaban Allah, lelaki tersebut menjawab, "Ya Allah, sayang betul saya. Mengapa tak banyak buat kejahatan dulu, last minute baru tobat?" Sikap lelaki itu yang membuat Nabi tersenyum. Senyumnya Nabi membawa makna bahwa manusia ini tak habis-habis degilnya. Tak habis-habis degilnya. Di depan Tuhan pun sanggup menyatakan, "Sayang betul aku tidak buat dosa banyak-banyak dulu. Last minute baru aku tobat. Supaya aku dapat ganjaran yang banyak berkat tobatku." Inilah di antara dalil yang digunakan oleh ulama akidah bahwa tobat bukan sekedar penghapus dosa. 5,000 dosa umpamanya yang kita telah buat dengan tobat lalu terhapus, no. 5,000 dosa ke 1,000 dosa, 10,000 dosa, 1 juta dosa. Bila tobat dengan tobat nasuha, Allah ganti kejahatan yang sebesar 1 juta itu menjadi 1 juta pula kebaikan untuknya. Dalam surat Hud banyak disebut bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti keburukan menjadi kebaikan bila kita tobat. Nah, kesemua ini, kelebihan tobat ini semua berkat adanya iblis. Jangan kata adanya iblis itu ada guna. Ini dia kata ulama akidah. Yang kedua, membuat kita bersemangat untuk berjihad, bersungguh-sungguh menentangnya. Iblislah yang membuat kita tertidur saja. Kadang-kadang, jangankan tidak bangun witir dan tahajud,
Subuh pun kadang-kadang tidak buat. Syaitan. Itu sebabnya kita perlu berjihad, melawan sungguh-sungguh kehendak syaitan. Yes, besar ganjarannya. Yang ketiga pula, dengan adanya syaitan membuat kita sabar, dapat menahan. Dia suruh kita berzina, minum arak, rasuah. Kita tahan, itu namanya sabar. Dan sabar pula fadilatnya luar biasa. Allah berfirman pada ayat 10 surat Az-Zumar, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan beri ganjaran kepada orang yang sabar tanpa hisab. Ada dua makna tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, Allah akan beri pahala unlimited. Tidak ada limitnya. Begitu fadilat sabar. Yang keempat, memohon perlindungan kepada Allah. Semalam kita dah bahas dalam buku Munajat, yaitu wirid permohonan. Yang kelima, terserlah kuasa Allah yang mampu mencipta segala sesuatu itu berpasangan. Ada baik, ada buruk. Ada iblis, ada malaikat. Ada malam, ada siang. Ada sakit, ada sihat. Ada hidup, ada mati. Ini semua dicipta oleh Allah berpasang-pasang. Malaikat senantiasa mengajak kita kepada kebaikan. Iblis pula senantiasa mengajak kita kepada kejahatan. Jadi, demikianlah setiap keburukan yang Allah jadikan adalah bersifat nisbi atau relatif. Bukanlah buruk itu senantiasa buruk. Di dalam keburukan itu ada kebaikan. Sama ada kita tahu atau kita tidak tahu. Sebab setiap keburukan pasti mengandungi kebaikan jika dikaitkan dengan perbuatan atau ciptaan Allah melalui kehendak kejadiannya, yaitu iradah kauniyah atau al-masyiah. Itu sebabnya nasihat Ustaz, apabila kita ditakdirkan oleh Allah mempunyai anak atau cucu yang Down syndrome, autism, jangan melihat itu sebagai keburukan. Tapi dengan kesabaran kita mendidik mereka bukan sebagai anak-anak yang normal. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin menganugerahkan kita syurga berkat kesabaran kita membimbing mereka. Baik. Sekarang kita berpindah kepada penciptaan dan ibadat. Ada apa kaitannya antara penciptaan Allah dengan kewajiban kita beribadat kepada Allah? Oh, sangat erat. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Semua kita tahu ayat itu, ayat 56 dari surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Nampak tak betapa eratnya hubungan penciptaan Allah dengan kewajiban kita beribadat kepada Yang Maha Pencipta. Allah Al-Khaliq menciptakan jin dan manusia. Dia mencipta langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya. Jika demikian keadaannya, maka tidak ada yang paling berguna bagi hambanya dan tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan baginya kecuali mengikuti saja syariat dan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dengan makna taat, ibadat dengan makna patuh. Buat suruhan Allah, jauhi larangannya.
Semua jenis syariat atau peraturan yang datangnya bukan daripada Allah pasti mengandungi kekurangan dan tidak akan membawa kebaikan. Bila suruhan dan larangan itu datang bukan daripada Allah, mesti mengandungi kekurangan, kecacatan. Bahkan sebaliknya justru hanya akan membawa kebinasaan. Bila kita dengar cakap makhluk, tidak ada satu pun yang boleh mendatangkan kemaslahatan bagi hamba kecuali mematuhi syariat yang datang dari Tuhan pencipta semua hambanya. Sebabnya kalau tidak dengar ceramah yang berguna, yang kita dengar itu bukan ceramahnya, tapi ayat-ayat yang mengiringi pelajaran-pelajaran tersebut. Sebab itu datangnya daripada Allah. Oleh sebab itu, andai kata anjuran demi anjuran, galakan demi galakan, membuat ini itu, tanpa mendatangkan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tolong abaikan saja. Apalagi ia mengandung unsur-unsur khurafat. Seperti yang kita sebutkan baru-baru ini tentang garpu tala. Ingin mendapat solusi, kononnya buka saja ayat Quran, kita akan dapat apa yang tertera di dalam ayat Quran tersebut. Ini semua bukan datang dari Nabi, tapi datang daripada zaman silam orang-orang kafir. Yahudi dengan kitabnya Taurat, Nasrani dengan kitabnya Injil, buat macam itu, kita pula ikut-ikutan. Tilik nasib melalui Al-Quran. Oh, nampaknya Al-Quran. Kononnya dengan Quran pasti betul? No. Sebagaimana jawaban Ustaz pagi tadi. Untuk merawat pesakit dengan ayat-ayat Quran, dengan kita baca langsung kepada pesakit, kita baca pada air lalu diminum pada pesakit, boleh. Tetapi apabila kita diajar oleh guru supaya tulis kepada kertas, digulung, lalu dibalut dengan kain kuning, diletakkan di lengan atau di pinggang atau di kalung yang dipanggil dengan tangkal, syirik hukumnya. Sebab itu termasuk bab tamimah. Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, "Innat tamaima syirkun." Sesungguhnya tangkal azimat adalah syirik. Kata ulama akidah, walaupun tangkal azimat itu dibuat dari ayat Quran. Ayat Quran hanya boleh jika dibaca kepada pesakit atau dibaca pada air cucu demam panas, anak sakit, baca dengan ikhlas, lalu disuruh minum. Boleh hukumnya. Sebab ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, semua ayat Quran adalah syifa. Ustaz dah jelaskan semalam kalau tak salah. Nabi balik ke rumah Aisyah, Aisyah ada tetamu wanita. Lalu Nabi tanya, "Siapa dia ya Aisyah?" "Oh, dia sakit ya Rasulullah. Dia minta kita rawat." Apa kata Nabi? "Iqra'i 'alaihal Qur'an." Baca saja padanya ayat-ayat Quran tanpa menyebut surat apa, ayat apa. Ini memberi isyarat semua ayat Quran berperanan sebagai syifa atau penawar. Walaupun ayat tersebut tidak datang dari Nabi. Cuma untuk pengetahuan semua, khasnya ibu-ibu dan bapa-bapa serta para mirsa yang saya hormati, bermula 2 hari yang lalu, kalau tak salah, Ustaz mula menjawab soalan. Tapi yang Ustaz termampu karena kesibukan mengedit dan mengoreksi kitab-kitab, masih lagi tidak kurang 7
jenis kitab yang belum dicetak, Ustaz hanya mampu menjawab satu soalan setiap hari. InsyaAllah setiap hari satu soalan. Oleh sebab itu kalau ingin tanya, tanyalah yang sangat mustahak. Jangan tanya hal-hal yang sepele, sebab tak larat nanti menunggu gilirannya bila Ustaz akan layan soalan-soalannya. Ustaz akan utamakan mana soalan-soalan yang betul-betul bernas. Dan tolong pastikan pertanyaan itu biar clear. Jangan nanti susah Ustaz tidak jawab sebab tak faham apa yang dimaksudkan oleh penanya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey. Imam Ibnu Katsir berkata, maksud ayat innama khalaqtukum li'amuruhum biibadati la lihtiyaji ilaihim. Jadi makna ayat, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadat kepadaku. Makna panjangnya, sesungguhnya aku menjadikan mereka supaya aku menyuruh mereka agar beribadat padaku. Bukan karena aku berhajat pada mereka. Nah, Allah tidak berhajat pada kita. Sebab bila kita beribadat, pahala untuk kita, bukan untuk Allah. Bila kita tidak beribadat, dosa untuk kita, bukan mengurangi hak Allah. Tidak. Kita beribadat ke tak beribadat, Allah tetap Maha Agung. Imam Ibnul Qayyim berkata, jika Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta manusia, sedangkan manusia pula tidak mencipta satu apapun jua, maka sangatlah tidak wajar jika manusia mengambil tandingan atau sekutu selain daripada Allah. Maksudnya, yang mencipta kita, yang memberi segala keperluan dan hajat kita adalah Allah. Adalah sangat tidak wajar kita berbuat syirik dalam beribadat. Apa pasal sampai sembah patung? Patungkah yang mencipta awak? Patungkah yang memberi awak makanan, minuman, pakaian dan tempat? Sembah lembu, sembah matahari, hatta sembah malaikat, hatta sembah Nabi Muhammad pun tak boleh. Sebab ibadat itu adalah hanya untuk Allah. Nah, kita sampai ke bahagian yang second last, kesan beriman dengan nama Allah Al-Khaliq. Kita belum sampai 1 jam ya. Sebab pada permulaan tadi ada sedikit masalah teknikal. Ustaz masih ingat, kita tadi bermula jam 10.15. Sebenarnya masih ada lagi 7 minit. Kita tambahlah agak 15 minit lagi. Baru selesai. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Khaliq. Sudah 55 minit kita jelaskan makna Al-Khaliq. Mudah-mudahan kita faham. Dan kalau faham, mestilah sedikit sebanyak ada kesannya di dalam jiwa kita. Apa dia kesan-kesan yang sepatutnya ada di dalam diri kita setelah kita mendengar penjelasan tadi? Di antara faedah beriman kepada nama Allah Al-Khaliq, pertama sekali, manusia tidak akan terpedaya dengan penemuan terbaru oleh para saintis dan teknologi canggih zaman moden. Tak akan terpedaya. Sebab mereka yakin bahawa apapun penemuan adalah berkat taufik dan keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Ilmu milik Allah. Allah akan bagi pada siapa yang Dia kehendaki.
para saintis, para angkasawan. Betul mereka orang yang pintar, banyak ilmu, tapi kita kena ingat, semua ilmu itu datang dari mana? Daripada Allah. Oleh sebab itu, apa saja penemuan saintis, pakar-pakar, kita jangan sampai terpedaya. Walaupun kita ambil vaksin, kita tak boleh mengatakan vaksin akan menyelamatkan kita. Yang menyelamat kita adalah Allah. Ustaz buat contoh. Kita disuruh berusaha apabila kita sakit, telan obat. Bila pening, telan Panadol. Bila telan Panadol, dengan izin Allah sembuh. Keyakinan kita bukan Panadol yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap Allah. Panadol hanya sebab saja. Bila kita haus, kita minum. Bila hilang dahaga, yang menghilangkan dahaga tetap Allah, bukan minuman. Tapi minuman perlu kita ambil. Bila kita lapar, kita makan. Setelah makan, datang kenyang. Yang mengenyangkan kita bukan makanan, tapi Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya. Oleh sebab itu jangan terlalu terpedaya dengan kehebatan saintis moden, sebab semuanya itu adalah datang daripada Allah. Yang kedua, hikmah atau kesan positif beriman kepada nama Allah Al-Khaliq mendorong seseorang untuk bersyukur kepada Allah di atas segala nikmatnya. Allah bukan saja pencipta dirinya dengan sempurna anggota dan akal, tetapi juga mencipta segala keperluannya. Tadi kita dah sebut, kalau Allah mengadakan kita dari tiada, namanya nikmatul ijad. Kalau Allah supply kita makanan, minuman, tempat pakaian dan oksigen, itu namanya nikmatul imdad. Allah beri kita pasangan, Allah beri kita anak cucu, zuriat. Semuanya itu nikmatul imdad. Dan kesyukuran mestilah diserlahkan. Kesyukuran mestilah diserlahkan dengan mempertingkat ibadat atau kepatuhan kepada Allah yang Maha Esa. Dengan kata lain, karena nikmat demi nikmat kita perolehi daripada Allah, kita hendaklah bersyukur. Sebagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh isteri-istrinya, ya Rasulullah, untuk apalah Tuhan beribadat sekian banyak? Bukankah Tuhan telah dijamin masuk syurga? Dan Allah telah pun ampun segala dosa-dosa Tuhan. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Aku beribadat ini karena ingin menyatakan rasa syukur. Terima kasih aku kepada Allah Azza wa Jalla. Yes, itu dia motif utama yang mendorong kita bangkit malam, tahajud, witir, baca Quran, salat pada waktunya, tutup aurat bila keluar rumah. Tak mau berzina, berjudi, minum arak, rasuah. Yes. Itu dia namanya ibadat. Sebab apabila kita ingin hitung nikmat yang Allah bagi pada kita, tak terhitung. Tak seimbang dengan ubudiyah yang kita berikan kepada Allah. Yang ketiga, sebaliknya dia tidak akan lekas putus asa jika perkara yang tidak menyenangkan menimpa dirinya. Sebab dia yakin segala yang telah ditetapkan oleh Allah adalah baik belaka dan pasti ada hikmahnya. Apalagi kita tahu berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah tidak lihat pada rupamu. Allah juga tidak lihat pada hartamu.
Tapi yang Allah lihat hatimu dan amal. Itu sebabnya kita dapat anak atau kita sendiri, laki-laki ke, perempuan ke, hidung kita mancung ke, pesek ke, kulit kita hitam ke, putih ke, bukan itu ukuran kemuliaan di sisi Allah. Banyak harta ke, lihat dia, orang yang punya harta banyak, itu yang bermasalah hari ini. Karena ikut godaan syaitan, akhirnya terpengaruh. Memiliki duit hari ini sekian banyak. Lalu hari ini mendapat cemoohan daripada rakyat. Gara-gara harta. Sebab harta itu hanya ujian Allah. Awak hendak salurkan ke mana? Nabi bersabda, ingat. Kedua-dua kaki manusia pada hari akhirat tidak boleh bergerak. Maju atau mundur. Tak boleh. Sehingga kepadanya ditanya 4 perkara. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. Tentang masa mudanya, kemana dia gunakan. Tentang ilmunya, sampai mana dia amalkan atau tidak. Dan tentang hartanya. Tentang hartanya ini, pertanyaannya 2. Dari mana kamu perolehi income? Dan kemana kamu salurkan? Terhadap harta, pertanyaannya lebih daripada umur, masa muda, ilmu. Adapun tentang harta, dari mana income kau dapat? Dari halal ke sumbernya atau haram? Taruhlah kita jawab halal. Kemudian ditanya lagi, kemana kamu salurkan? Kamu gunakan untuk maksiat ke? Atau kamu salurkan untuk membantu orang-orang susah? Bantu Syria ke? Bantu mana-mana orang-orang yang berhajat. Bantu pembinaan masjid. Bantu anak-anak yang ingin menghafal Al-Quran. Bantu anak yatim. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, seseorang tidak akan mempertikaikan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas dirinya. Apakah tentang rupanya, tentang rezekinya, tentang umurnya, dan lain-lain. Dia tidak akan pertikaikan. Dia yakin segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah ke atasnya sejak azali. Ini pentingnya kita belajar rukun iman yang 6. Yang mustahak kita mestilah berusaha mencapai keredaan Allah sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, manusia akan insaf bahwa mereka adalah makhluk yang lemah. Walaupun hanya mencipta sebiji gandum, walaupun mencipta sebiji gandum, manusia tidak akan mampu menciptanya. Lebih-lebih lagi dalam hal menentukan jantina anak. Apakah laki-laki atau perempuan? Malahan Allah Maha Kuasa menjadikan seseorang mandul tanpa keturunan. Malahan seseorang itu handsome, tapi sampai tua tak kahwin. Kadang-kadang ada wanita cantik, jelita, tapi menjadi anak dara tua, tak kahwin. Jangan frust. Usaha, boleh usaha, memang digalakkan mencari pasangan. Tapi bila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tak dapat pasangan, mesti ada rahasia di balik itu. Kita mesti berbaik sangka senantiasa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang yang terakhir tentang doa.
doa yang sesuai dengan nama Allah Al-Khaliq. Ini doa yang sangat-sangat bagus yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih riwayat Imam Bukhari yang dipanggil dengan Sayyidul Istighfar. Kita telah belajar di dalam buku wirid, bukan buku munajat. Ada wirid istighfar. Wirid istighfar ini, penghulu segala istighfar ini dia. Ada perkataan Al-Khaliq di dalam doa ini. Ustaz bacakan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkaulah yang mencipta aku, sedangkan aku pula adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada janjiku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Oleh sebab itu, ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Doa ini bagus diamalkan pagi dan petang. Sebagaimana Ustaz sebut dalam buku wirid ini. Dia termasuk zikir pagi dan petang. Nah, apa kata Nabi? Apa komen Nabi setelah membaca doa tersebut? Apa komen Nabi? Barang siapa yang membacanya pada awal siang dengan keyakinan terhadapnya atau terhadap apa yang dia baca, lalu dia wafat pada siang itu sebelum datang waktu malam, maka dia termasuk ahli syurga. Dan barang siapa yang membaca pada waktu malam dengan meyakininya, lalu dia wafat pada malam itu, maka dia termasuk ahli syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lihat hadis number 6306. Dalam hadis sahih yang lain daripada Khawlah binti Hakim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah pada suatu tempat, barang siapa yang singgah pada suatu tempat, hendaklah dia membaca doa ini, niscaya dia akan selamat di tempat tersebut, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluk yang jahat. Amalkan Sayyidul Istighfar. Amalkan doa ini. Confirm. Datang dari Nabi, karena satu riwayat Imam Bukhari, satu riwayat Imam Muslim. Sebagaimana yang Ustaz katakan beberapa hari yang lalu, mengapa kita suka cari zikir-zikir, doa-doa yang tak menentu, yang tidak diketahui asal-usulnya. Sedangkan bila kita amalkan apa yang tertera dalam buku ini, tertera di bawahnya footnote, derajat hadis, malah dilengkapi sebahagian besarnya dengan fadilat masing-masing. Mengapa tidak pilih sesuatu yang sudah pasti? Sedangkan kita boleh mati bila-bila masa. Kita doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna natawassalu ilaika bi asma'ikal husna bi sifatikal wa sifatikal ula wa a'malina salihah. من قراءتنا الآيات القرآنية وحضورنا في هذا المجلس المبارك أن تنزل علينا الرحمة والبركة والمغفرة والشفاء عن كل داء عنا جميعا
birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bertawasul kepadamu melalui nama-namamu yang mulia dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Kami juga bertawasul kepadamu ya Allah melalui amal-amal saleh yang telah kami lakukan, seperti bacaan kami ayat-ayat Al-Quran, kehadiran kami dalam majlis ilmu yang penuh berkat ini. Kiranya engkau limpahkanlah, anugerahkan kepada kami ampunanmu, keberkatanmu, taufikmu, hidayahmu, dan kesembuhan dari segala bentuk penyakit. Khasnya dari penyakit yang cukup menggerunkan, yaitu COVID-19, bala, wabak, dan penyakit-penyakit yang berjangkit. Lindungilah kami ya Allah dari segala bentuk penyakit dan musibah. Juga lindungilah musibah, bala, wabak daripada ahli keluarga kami masing-masing. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh. Dan janganlah ya Allah engkau akhiri hidup kami dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang tidak baik, akhir dalam syirik, khurafat, bid'ah, maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Lindungi kami ya Allah daripada api neraka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.